alhamdulillah sakit pinanggih malih kalian Ustaz Bapak Muhammad Iqbal ingkang kawan tahun kalor mien sampun nate sowan pinanggih wonten ing majelis taklim iki. Pramila monggo kita buka malah kita sami kakun nampi ilmu ingkang samanggi badhe kaparengaken. Wekdal sawu sasana pangandikan kawula sumanggaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Kampung Cokroyudan rahimakumullah, pripun kabare? Alhamdulillah. Sudah 4 tahun enggak ketemu. Karena lama enggak ketemu, saya lupa Cokroyudan itu di mana. Tadi sampai depan gang tanya sama salah satu warga, Pak, Pondopo Cokroyudan pundi? Oh sana mas gangnya. Jadi saya lupa, masya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu masih ingat? Masih ada yang ingat, ada yang lupa tadi. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, oh tak sayang. Kalau tak kenal maka tak sayang, setelah kenal nanti sayang, bahaya. Kalau bapak-bapak nggak apa-apa, kalau ibu-ibu bahaya. Karena saya sudah punya pacar. Iya, sudah punya anak. Pacar itu maksud saya adalah istri, pacar sejati. Kalau dulu malah nggak pernah pacaran, tapi setelah nikah malah pacaran terus. Iya. Tapi bapak-bapak ibu-ibu jamaah Cokroyudan ini pintar. Ustaz, bukan sayang bermakna pacar atau sayang antara laki-laki dan perempuan, tetapi sayang itu sayang terhadap saudara muslim. Nah, itu. Karena jamaah Cokroyudan ini kayaknya sering pengajian, jadi auranya bagus. Nah, jamaah rahimakumullah, ya ibu-ibu sudah sering ketemu hampir tiap hari ya. Tiba-tiba ngelihat saya, oh Mas Susu. Iya, sering ketemu di pasar. Iya, Sari Kedeli. Ya, tapi secara pengajian kita sudah 4 tahun nggak jumpa. Semoga perjumpaan yang kali ini dan seterusnya Allah memberikan keberkahan insyaallah. Amin. Ya jamaah rahimakumullah, saya Muhammad Iqbal. Kalau ada yang belum kenal, asli saking Palembang. Kemudian sekarang tinggal di Kampung Bumen, RT 27. Bumen Kota Gede, bukan Bumen Bantul. Karena ada 2 Bumen, ada beberapa Bumen. WS Ngalor. Ya jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersama orang-orang yang mulia di majelis yang mulia, kita akan membahas salah satu hal yang penting, yaitu sekeluarga melebet masuk ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan, mau nggak kita satu keluarga, suami istri, anak, cucu, dan keturunan-keturunan kita, termasuk bapak ibu, masuk ke dalam surga bareng-bareng gelem bareng? Tenang nih. Insya Allah. Kalau mau, pertanyaan selanjutnya, sekeluarga masuk surga, saged mboten?
Saged. Pernah nih. Kalau seumpamanya saged, dalilnya apa? Ya, kita akan kaji malam ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ya kita insya Allah punya waktu setengah jam. Monggo manfaatkan setengah jam ini untuk melek. kalau yang tidur itu nanti insya Allah nggak dapat materinya. Wah, yang tidur itu biasanya mendapatkan ketenangan karena pengajian itu akan menenangkan hati. Salah satu bentuk ketenangannya apa? Tidur. Biasanya gitu. Percaya nggak bapak-bapak ibu-ibu pengajian itu mendatangkan ketenangan? Percaya. Buktinya sholat ketika khotib khutbah apa yang terjadi? Sakinah. Gitu. Tidur. Ya jemaah rahimakumullah. Semua harapan kita itu ternyata bisa menjadi kenyataan apabila kita memenuhi syarat yang Allah berikan. Ustaz ini kok asal ngomong? Enggak, ini Allah yang bilang. Itu kita akan mengkaji sedikit tafsir ya, satu ayat saja mengenai surat At-Tur. Itu surat At-Tur itu surat ke-52 ayat ke-21. Monggo kalau ada yang bawa HP bisa dibuka surat At-Tur surat ke-52 ayat 21. Nah, kita bareng-bareng ngaji dulu ya. Saya akan bimbing terpotong, nanti jenengan ikutin. Ta'awudz sama basmalahnya bareng-bareng. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikutin. Saya dulu aja. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Bareng-bareng. Shadaqallahul azim. Shadaqah maha benar Allah al-azim. Bukan. Yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Tetapi karena akhir baca Al-Quran itu sering diterjemahkan karena habis baca Quran, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Boten apa-apa. Podo mawon. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kita akan bahas sesuatu yang membahagiakan. Ini janji Allah, kabar gembira dari Allah untuk orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jamaah rahimakumullah, sebenarnya kalau kita punya tujuan cita-cita hidup untuk sekeluarga masuk surga, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pengajian malam ini penting. Dulu waktu masa ta'aruf, saya tuh nggak pernah pacaran Bu, bapak-bapak ibu sama pacar saya. Tapi ta'aruf kenalan ya. Beliau di Pekalongan, saya di Jogja. Saya telepon, Dek, bahasa dulu. Kita kan nanti insya Allah mau berumah tangga. Saya tanya, tujuan kita berumah tangga nopo? Alhamdulillah pacar saya, calon istri itu jawabannya bagus. Mas, tujuan kita berumah tangga
itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Wih, mantap ini. Bukan jawab sakinah, mawadah, warahmah. Itu salah satu manfaat dari pernikahan suami istri ya, kaum muslimin. Tetapi bahagia dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Saya tanya, Mas, kita berumah tangga itu, kita akan mencetak anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kelak nanti kita akan berkumpul bersama dalam suasana iman. Wah, hati. Itu dulu sebelum nikah. Nah, ternyata jamaah rahimakumullah itu bisa tercapai. Nah, sekarang kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, saya bacakan terjemahnya dulu. Beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, keturunan-keturunan mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, jamaah rahimakumullah, walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka telah amanu, beriman. Kalau di Al-Qur'an, ini kaidah tafsir. Kalau di Al-Qur'an ada alladzina amanu, ada kalimat iman, pasti setelah iman itu diikuti amal soleh. Jadi walaupun di sini tidak diikuti amal soleh, otomatis ayat ini menuntut ada dua hal, iman dan amal soleh. Contohnya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Contoh yang kedua, surat Al-Asr, jenengan sudah apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Iman dan amal soleh. Ayat mengenai nanti Ramadan, ini kan Rajab ya, nanti Ramadan itu surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman dipanggil sama Allah, orang yang beriman puasa, iman sholat, iman zakat. Dalam artian apa? Iman pasti diikuti dengan amal soleh, karena keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang dewasa, orang tua yang beriman dan beramal soleh, beriman dan bertakwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya beriman. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti oleh mereka zurriyatuhum, keturunan mereka, keturunan orang tua yang soleh ini. Orang tuanya ini soleh, beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh. Kemudian iman dan amal solehnya diikuti oleh zurriyatuhum. Zurriyatuhum itu kalau bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia itu artinya keturunan. Zuriyat, zuriyat itu kan sudah diterjemahkan juga, sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau zuriyat itu keturunan, berarti dia itu bersifat ke bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, coba kita punya anak namanya anak, betul. Anak kita punya anak namanya cucu, betul. Cucu kita punya anak namanya buyut dulu, buyut ya. Saya diulang, nggak fokus sudah. Ini zuriat itu artinya keturunannya. Kalau walad bahasa Arab ya, kalau walad itu artinya anak kita, bukan cucu. Tapi kalau zuriat itu artinya keturunan. Nah, coba kita bahas sekali lagi. Kita punya keturunan namanya anak. Suami istri punya keturunan namanya anak. Anak punya anak namanya cucu, betul.
Pak, fokus. Cucu ketemu anak, punya anak namanya Buyut. Tuh. Buyut punya anak namanya Cicit dulu. Ya, Cicit ya, Buyut, Cicit. Nah, Cicit kita punya anak lagi namanya Canggah. Canggah kita punya anak namanya belum. Gudeg. Bukan gudeg Jogja. Bukan gudeg ya. Udeg kita punya anak namanya gantung siul. Ya, Masya Allah. Saya bukan orang Jogja tapi saya hafal. Ya, jamaah rahimakumullah, bahasa Jawa itu luar biasa ya. Bahasa Jawa itu ada istilahnya. Bahasa Indonesia mboten enten. Bahasa Palembang mboten enten. Saya tuh beneran. Nah, jamaah rahimakumullah, itu namanya zuriat. Anak cucu keturunan kita itu mengikuti kita dalam keimanan dan ketakwaan, itu memenuhi dalam surat ini. Wat taba'athum zurriyyatuhum, diikuti iman dan takwanya oleh keturunannya. Nah, kalau kita suami istri dan anak-anak cucu kita mengikuti kita dalam keimanan dan ketakwaan, iman dan amal soleh, apa yang terjadi? Kemudian Allah berfirman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, dengan keturunan mereka. Alhaqna itu kalau di Al-Quran itu diterjemahkan kami pertemukan atau kami kumpulkan. Tapi kalau saya lebih senang yang lebih dekat dengan bahasa Arab, alhaqna itu kami susulkan. Jadi anak keturunannya itu nyusul. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau dalam bahasa Arab al-haqna ini disusulkan, berarti pertanyaannya siapa dulu yang masuk ke dalam surga? Orang tuanya. Orang tua, betul. Jibatan. Berarti ayat ini mengatakan orang tuanya yang lebih soleh daripada anak-anaknya. Nah, jamaah rahimakumullah, saya akan bacakan salah satu tafsir dari ulama yang mu'tabar ya, ulama yang terkenal. Itu tafsir Ibnu Katsir mengenai surat At-Tur ayat 21 ini. Nah, Imam Ibnu Katsir bilang, hadza fadlum minallah 'alal abna'i bi barakatil aba. Hadza fadlum minallah. Ini ayat ini kenapa satu keluarga itu bisa kumpul di dalam surga? Itu hanyalah fadlum minallah, itu semuanya karunia dari Allah. Itu semua keutamaan dari Allah. Itu memang bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alal abna, bagi anak-anak, anak keturunan, cucu dan lain sebagainya, bi barakatil aba, karena keberkahan orang tua mereka yang sudah beriman dan beramal saleh. Iya enggak Bapak-bapak Ibu rahimakumullah? Biasanya kita kan dengar hadis, anak ngajak orang tuanya masuk ke dalam surga jembatan. Nah, kalau ayat ini itu orang tua ngajak anak keturunannya ke dalam surga, karena orang tuanya itu derajatnya lebih tinggi daripada anak-anaknya. Kisahnya ayat ini seperti itu. Berarti orang tuanya itu lebih soleh daripada anak-anaknya. Jadi kalau di surga itu Bapak-bapak Ibu-ibu, itu ada tingkatan-tingkatan. Surga yang paling bagus, paling VIP, surganya Rasulullah itu apa namanya? Firdaus. Nanti ada lagi surga di bawahnya ada Jannatul Aden, ada Jannatul Na'im dan lain sebagainya. Banyak, ada 7 tingkatan. Neraka juga kayak gitu, ada 7 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah, yang paling mengerikan siksanya itu namanya Jahannam. Ada neraka Sakor, ada neraka Well dan lain sebagainya. Banyak nama-nama neraka itu, ada 7 tingkatan. Nah, semakin soleh seseorang itu surganya semakin bagus, semakin VIP, semakin kalau bisa kita bertetangga dengan Rasulullah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah, sebaliknya itu kita biasa dengar hadis yang anak membawa bapak atau ibunya ke surga, atau anaknya ini karena kesolehannya itu
orang tuanya mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari anaknya. Contoh, ini hadis riwayat Imam Ahmad, rawahu Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdis shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah nanti akan mengangkat derajat orang yang soleh fil jannah, di dalam neraka. Surga. Di dalam surga, afwan. salah sebut. Otaknya bilang surga, ternyata bilangnya keluarnya neraka. Di dalam fil jannah, di dalam surga. Fayaqulu, maka orang yang masuk ke dalam surga ini mengatakan, ya Rabbi anna li hadza. Ya Tuhanku, kok bisa? Kok bisa tuh gini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sederhanakan ya maksud hadis ini. Dia itu sadar selama di dunia biasa wae. Sholatnya cuma sholat 5 waktu, duha ya cuma 2 rakaat, kerja ya kerja biasa, enggak nemen banget. Sholat tahajud cuma 2 sholat tahajud, habis itu witir 3 rakaat. Udah, bukan tahajud yang 8 rakaat ditutup witir dan lain sebagainya. Biasa aja. Selama di dunia itu ibadahnya cuma biasa. Tapi kok ketika nanti di akhirat dia mendapatkan karunia yang lebih besar daripada apa yang sudah dia amalkan di dalam dunia dulu waktu hidup di dunia. Kemudian dia bingung, ya Rabbi anna li hadza, kok bisa aku mendapatkan karunia sebesar ini padahal dulu amalku biasa-biasa saja. Orang ini tahu diri. Ceritanya gitu. Kok bisa, kok karunianya besar banget. Nah, kemudian fayaqul, kemudian Allah berkata kepada hamba yang tadi, kata Allah, bistighfari waladika laka. Ini karunia ini itu karena istighfar waladika, anakmu, laka, kepadamu. Itu artinya anak kita ini lebih soleh dari kita dan selalu mendoakan kita. Apa doanya? Bareng-bareng. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Adik-adik sudah hafal belum? Adik-adik sudah hafal belum? Sudah ya. Jangan lupa baca doa kepada orang tua setiap hari selesai sholat 5 waktu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan anak kita ini, ajarkan anak kita sholat, ajarkan anak kita ngaji, puasa, zakat, nutup aurat secara sempurna, menghindari riba dan lain sebagainya. Semua apa yang kita ajarkan yang baik kepada anak-anak kita itu akan berdampak kepada kita nanti kelak di akhirat, bahkan di alam kubur. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau anak kita membaca ini terus, bahkan sebelum kita di akhirat, di alam kubur itu masuk pahala itu ke dalam kubur kita semakin terang. Nanti ketika di akhirat, pahala itu akan mengalir terus. Nah, ini salah satunya hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. In qata' itu artinya terputus amalu, illa min salasin, kecuali 3 hal. Nah, salah satunya apa? Wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Pengen buatan dapat anak yang soleh dan solehah? Pengen. Kalau pengen, caranya dididik yang benar, dididik agama. Bapak Ibu rahimahumullah. Ini kan ada apa? Pondok tahfiz Pak Bambang ya. Alhamdulillah. Nah, ini warga Cokroyoda nanti bisa masukkan anaknya. Warga Cokroyoda gratis mboten, Pak? Tak bantu loh, Bu. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada amal jariah ya. Rasulullah bilang itu, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun baginya rumah, membangun baginya istana di dalam surga. Jadi ini adalah amal jariah. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang ada kelebihan rezeki atau keluarga yang
kebagian rezeki dan mampu satu hari 2.000 yang kita infakkan untuk masjid. Ya semoga akan menjadi amal jenengan tabungan di akhirat kelak insyaallah. Nah jamaah rahimakumullah, itu hadis mengenai anak yang soleh mendoakan kepada orang tua. Nah ada lagi dari Ibnu Abbas, ini yang meriwayatkan Ibnu Abbas, ini asar ini riwayat dari sahabat Sa'id bin Zubair. Dia apabila seseorang masuk surga, ini Sa'id bin Zubair ini bilang, apabila seseorang masuk surga, maka ia bertanya tentang kedua orang tuanya. Jadi orang apabila masuk surga, dia akan tanya kepada tentang orang tuanya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Ya Allah, di mana orang tuaku? Di mana istriku? Di mana anak-anakku? Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mudahkan hadis ini ya, jenengan biar lebih gampang memahaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masuk surga sendirian, merasa kesepian betul? Kesepian. Ibu-ibu, nyuwun sewu, ibu-ibu kalau ada pengajian, nerima snack apa yang ibu-ibu pikirkan? Anak-anak di rumah. Nji betul. Bapak-bapak kalau rekreasi piknik, entah ke Kaliurang, entah Parangtritis atau kemana saja, kok sendirian, apa yang bapak-bapak pikirkan? Padahal bagus banget air terjunnya itu, luar biasa itu. Di Bantul itu ada ya, air terjun. Bagus banget suasananya. Itu apa yang bapak-bapak pikirkan? Seandainya anak istriku itu pasti enak banget. Jembatan. Nah, seseorang itu psikologinya ketika dia dimasukkan sama Allah di dalam surga, maka dia akan bertanya, ya Allah, orang tuaku neng di Allah, pundi, istriku bojoku neng di, anakku di mana? Nah ini maksudnya itu kesepian dia nanyakan keluarganya. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya mereka tidak mencapai derajatmu. Mereka tidak mencapai derajatmu dalam artian orang yang masuk surga ini dia lebih soleh, derajatnya lebih tinggi. Sedangkan yang lain, keluarganya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, itu derajatnya lebih rendah daripada dia. Berarti seumpamanya bapak-bapak ibu rahimakumullah, dia di surga tingkatan yang nomor 3, yang bagus. Ya semua surga bagus, gak ada yang jelek. Kemudian anaknya di nomor 4, istrinya surga di nomor 5 gitu, dan lain sebagainya. Ini nggak ketemu. Nah, kemudian maka dia berkata, ya Allah, sungguh aku telah beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Ya Allah, aku beramal soleh di dunia ini bukan cuma untuk diriku, tetapi untuk mereka juga ya Allah gitu. Dalam artian, ya kalau gitu kumpulkan kami bersama di dalam surga. Kemudian Allah, maka mereka diperintahkan untuk bergabung, untuk dipertemukan. Jadi disusulkan kepada orang tadi, dipertemukan dengannya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca ayat ini. Nah, kemudian sahabat ulama besar ya, ulama besar pada zaman sahabat itu ada Ibnu Abbas. Nah, itu kemudian membacakan ayat ini. Nih, kalau nggak percaya baca surat At-Tur ayat 21 gitu, kata Ibnu Abbas. Nah, jadi ada asar, ada hadisnya bapak-bapak ibu rahimahumullah. Nah, berarti syaratnya apa supaya kita bisa kumpul di dalam surga? Syaratnya iman sampai mati. Terus yang kedua amal soleh, takwa, menjalankan semua perintah Allah dengan sekuat tenaga kita dan menjauhi semua larangan Allah dengan sekuat tenaga kita. Kita lindangi keluarga kita daripada siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anaknya keluar kok nggak pakai kerudung, ditegur, dek pakai kerudung, dek ayo bangun sholat subuh dan lain sebagainya. Nah itu kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Nah jamaah rahimakumullah, ada riwayat lagi dari Ali bin Abi Thalib. Siti Khadijah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kedua anaknya yang telah meninggal pada masa jahiliyah. Sekarang ada pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada keluarga besar kita
yang kok tiba-tiba dia bukan muslim, bisa nggak dipertemukan di dalam surga? Tidak bisa. Suami punya istri kafir, Kristen atau apa, enggak bisa. Oleh karena itu syaratnya iman dan amal soleh. Kok anaknya kemudian ada yang murtad? Anaknya yang murtad itu nggak bisa kumpul masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kita jaga. Nah, dari Ali bin Abi Thalib ini menceritakan, ini Siti Khadijah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kedua anaknya pada masa jahiliyah. Jadi kedua anaknya ini meninggal pada masa jahiliyah, berarti belum beriman. Siti Khadijah kan ketika menikah sama Rasul sudah punya anak. Nah, jawaban Rasulullah itu tegas. Jawabannya apa? Huma finnar. Mereka berdua itu berada di dalam neraka, kata Rasulullah. Nah, setelah melihat Rasul roman muka yang tidak enak pada wajah Rasulullah SAW, pada wajah Siti Khadijah, kemudian Rasulullah bersabda, seandainya engkau melihat kedudukan keduanya, engkau pasti marah kepada keduanya. Nah, berarti anak-anaknya Siti Khadijah yang meninggal pada masa jahiliyah dan belum beriman kepada Rasulullah, kata Rasulullah, masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian Siti Khadijah bertanya lagi, lalu bagaimana dengan anak-anakku yang darimu? Maksudnya anak-anakku yang darimu itu apa? Anaknya Rasul yang dari Siti Khadijah. Jadi sebelum nikah sama Rasul kan Siti Khadijah punya anak. Nah, tapi bagaimana dengan anak-anakku yang darimu setelah nikah dengan Rasul? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang-orang mukmin dan anak-anak mereka berada di dalam surga, dan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka yang setelah balik meninggal, mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian lalu Rasulullah membaca surat At-Tur ayat 21 ini. Nah, kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Nah, jadi gitu. Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sekarang ada pertanyaan, Pak, Bu, kalau ada tawaran anaknya sampean, anaknya jenengan, laki-laki dapat calon mantu perempuan cantik kayak artis, tapi syaratnya anak jenengan harus dibaptis dulu, harus murtad dulu, gelem boten? Enggak boleh. Itu namanya menukar tiket surga dengan neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Bu, ibu dapat sembako seumur hidup, dapat uang 10 miliar, nggak usah kerja sampai tua seumur hidup. Asalkan murtad, gelem boten? Boten. Itu namanya menukar surga dengan neraka. Jangan sampai mau. Ini akidah kita. Kalau sampai ada yang murtad, itu tidak bisa kita kumpul di dalam surga. Nah, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Wah, ini satu ayat aja kayak gini ya, luar biasa. Ya begitulah kalau tafsir. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Ini maksudnya apa? Maksudnya orang tua yang duluan masuk surga tadi, itu anak-anak keturunannya akhirnya disusulkan masuk ke dalam surga yang sama. Seumpamanya orang tuanya di tingkat ketiga, anak-anaknya di tingkat keempat, ada yang tingkat 5, ada yang tingkat 6. Tingkat 4, 5, 6 ini diangkat sama Allah, dikumpulkan ke tingkat yang 3, sama dengan orang tuanya. Jadi mereka berkumpul di dalam surga bareng. Nah, ini kata Allah, wa ma alasnahum min amalihim min syai', bukan berarti amalan orang tuanya tadi dikurangi, ditambahkan ke anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa kumpul bareng. Itu bukan itu maksud Allah, maksud ayat ini. Jadi bukan karena pahalanya dikurangi kemudian dikasih ke anak-anaknya sehingga bisa kumpul di surga yang sama, bukan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian Allah tutup ayat ini dengan sangat baik, sangat indah. Kata Allah, kullum mri'im bima kasabarohin. Setiap imri'in, setiap orang, bima kasabarohin, terhadap apa-apa yang ia perbuat,
rohin, terikat. Maksudnya bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Saya agak lama ini memahami makna akhir ayat ini. Ternyata saya mendapatkan jawabannya. Jadi dari beberapa ulama tafsir, jamaah rahimakumullah, maksudnya ayat ini tuh gini. Nanti di surga kelak, siapapun yang masuk ke dalam surga duluan, itu dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Kalau bapak duluan masuk surga, dia bisa nanya kepada Allah, di bojoku gitu. Kalau sama-sama di dalam surga, itu dia bisa diangkat masuk ke dalam surga yang lebih tinggi sesuai dengan surga suaminya seumpamanya. Tetapi kalau di dalam neraka ini nggak berlaku. Jadi tunggu dulu siksa di dalam neraka, habis itu baru masuk surga. Nah, jadi ini ayat ini adalah semuanya satu keluarga itu adalah beriman dan beramal soleh, itu syaratnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kullum mri'in bima kasaba rahin. Jadi walaupun nanti di akhirat kelak anak itu bisa narik bapaknya, bapak bisa narik anaknya, suami bisa narik istrinya, istri bisa narik suaminya, istri bisa narik suaminya dan lain sebagainya. Nah, maksud Allah kullu mar'in bima kasaba rahin, setiap orang itu bertanggung jawab dengan apa yang kerjakan. Maksud Allah itu jangan saling mengandalkan. Itu terjemahan lebih gampang dipahaminya. Artinya gini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seumpamanya saya tuh pernah tak bilang, Mas bro, kenapa kok nggak sholat gitu kan? Ayolah jamaah ke masjid, sudah besar, udah tua gitu. Wow, sampean nggak tahu mas, Ndien, bapakku itu kiai. Jadi kalau masalah agama jangan tanya sama saya, udah. Jadi bapak saya itu kiai di kampung. Iya, itu kan bapaknya sampean kan bukan. Jadi dia kayak ngandalin itu. Nah, maksud Allah itu jangan ngandalin, jangan saling mengandalkan. Jadi kalau istri kita itu soleha, istriku rajin tahajud sampai nangis malam-malam, kemudian sholat duhanya luar biasa, kemudian ngajinya luar biasa, sholat puasa sunnahnya juga luar biasa. Istriku masuk surga, biarlah aku ibadahnya biasa-biasa saja. Bukan itu maksud Allah. Atau istrinya, suamiku Pak Ustadz ya, ngisi di mana-mana, ini calon penghuni swarga, nanti aku ditarik karo bojoku, nanti aku biasa-biasa aja. Enggak gitu. Maksud Allah itu jangan saling mengandalkan. Bahasa lain itu Allah jelaskan di ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Suamiku Pak Ustadz, aku juga tak ngaji supaya aku dapat ilmu. Gitu. Istriku kok rajin sholat tahajud, aku juga tak tahajud bareng. Kalau bisa jamaah, romantis banget. Jadi seperti itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, inilah pentingnya kajian kita malam ini. Apabila kita sekeluarga, ini kan tujuan yang sangat indah ya. Kita sekeluarga bisa masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah, dan kita bisa bercengkrama kembali di dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Itu tujuan kita, salah satu tujuan terbesar kita dalam membangun rumah tangga. Semoga kita semua mendapatkan tujuan-tujuan tersebut. Gelap boten bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau gelap beriman dan beramal soleh. Dan kita turunkan iman dan amal soleh itu kepada anak keturunan kita. Insya Allah kita dapat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan tersebut. Dan Yun Sewu, saya habis ini pamitan karena masih ada kegiatan lagi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, senang rasanya sudah 4 tahun kita nggak berjumpa. Malam hari ini kita berjumpa kembali. Semoga perjumpaan kita berbuah keberkahan. Amin. Demikian dari saya. Doa kita berdoa dulu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Semoga kita dipertemukan dengan keluarga kita di surga, kita mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada yang kita amal yang paling bahagia, sesuatu yang membahagiakan hati kita ketika yaumul hisab. Itu ada 2, amal kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, kemudian kita dikumpulkan oleh Allah
di surga bersama orang-orang yang kita cintai, insyaallah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubuna 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Engkau mencintai orang-orang yang meminta ampunan, maka ampunilah kami semua ya Allah. Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami semua yang berada di majelis ini memohon ridho-Mu dan memohon surga-Mu ya Allah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung dari murka-Mu dan dari api neraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Teriring doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan dan memberkahi kita semua di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.